Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah dan bunda hebat yang luar biasa. Apa kabar semuanya hari ini? Senang sekali saya Yufi Fisalma di pagi ini bertemu lagi dalam kegiatan parenting kita ya untuk di minggu ini. Dan ayah dan bunda, saya ingin sekali bertanya apakah ayah dan bunda di pagi hari ini sudah mencium anaknya, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apakah sudah memeluk anaknya di pagi hari ini? Apakah sudah mengucapkan apa kabar kepada anak-anaknya? Apakah sudah bertanya, anakku, apakah sehat hari ini? Apakah senang hari ini? Bagaimana tidurnya tadi malam? Apakah kamu bermimpi indah? Apakah sudah itu yang disampaikan oleh ayah dan bunda hebat? Iya, tentu saja ayah dan bunda sudah melakukan itu ya. Baik, sebelum kita mulai ayah dan bunda, seperti biasa kita akan tepuk ayah dan bunda hebat dulu. Ayo kita mulai. Ayah hebat, bunda hebat, yes, 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 oke, oke. Dan ayah dan bunda, di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bermain bersama anak usia dini. Pertanyaan saya, kenapa bermain bersama anak usia dini ini begitu penting? Terutama ya, sekarang kan banyak sekali disampaikan bahwa sosok ayah itu sangat kurang perannya bermain bersama anak-anaknya di rumah. Nah, terutama untuk para ayah ya, walaupun ibu juga tentu saja penting. Nah, tentu saja bermain ini menjadi berbagai wahana ya, berbagai sarana, fungsi untuk anak-anak kita semakin dekat dengan kita secara emosi, secara sosial, kemudian menjadi sebuah apa namanya, sebuah cara untuk menyampaikan berbagai hal ya, penanaman nilai-nilai dan sebagainya untuk anak-anak kita. Nah, sekarang izinkan saya akan share screen gitu ya. Akan share screen untuk materi kita di kesempatan kali ini. Ya, sebentar. Baik, ya mudah-mudahan sudah tampak ya. Ayah dan Bunda, materi kita untuk kali ini adalah tentang bermain bersama anak usia dini. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh saya bahwa bermain ini sangat penting untuk anak-anak usia dini karena bermain ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Dan tentu saja ayah dan bunda hebat tentu sudah tahu tentang ini. Nah, saya mengambil modul ajar bermain bersama ini diambil dari handouts peserta dalam kegiatan pelatihan daring MOT ECCNI yang diselenggarakan oleh Semioredfon bekerja sama dengan pengurus pusat tim Paudi pada bulan Juni tahun 2024 ini. Baik, kita lanjut. Nah, ayah dan bunda, prinsip bermain untuk anak usia dini adalah yang pertama ada 6 aspek yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, yaitu anak belajar secara bertahap, kemudian anak berpikir secara khas, kemudian anak belajar dengan berbagai cara, kemudian anak mendapat pengetahuan melalui pengalamannya, kemudian anak belajar satu sama lain, dan anak belajar melalui bermain. Nah, lanjut. Yang pertama, anak belajar secara bertahap. Ayah dan bunda hebat, belajar pada anak terjadi selaras dengan tahapan usia. Jadi kalau anak itu usianya 3 bulan, maka pembelajaran dia adalah menggigit tangan, menggigit kaki, kemudian dia akan belajar berkicau ya, bubbling gitu kan. Nah itu usia 3 bulan. Nah kemudian usia 5 bulan tentu berbeda lagi bermainnya. Usia 6 bulan tentu berbeda lagi bermainnya. Dan ayah dan bunda harus memahami ini begitu. Nah ketika anak usia 3 bulan, anak 2 tahun masih bermainnya seperti anak 3 bulan, maka ada sesuatu yang terjadi dengan anak tersebut. Nah, belajar pada anak terjadi selaras dengan tahapan usia dan terjadi sebagai satu kesatuan yang keberlanjutan secara simultan. Nah, jadi ketika anak itu di usia 3 bulan dia bermain belajar
belajarnya A misalnya, maka di tahapan berikutnya di usia 4 bulan dia akan akan maju ke langkah berikutnya sebagai satu kesatuan secara simultan untuk proses belajarnya tersebut, begitu. Kemudian masuk ke usia 5 bulan dan seterusnya sampai usia 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun dan seterusnya. Kemudian anak berpikir, ya, anak berpikir secara khas. Cara berpikir anak tidak seperti orang dewasa. Anak berpikir secara konkret. Jadi apa yang dilihat itulah yang dipikirkan. Apa yang dilihat itulah yang diucapkan. Anak berpikir dari apa yang dilakukan. Anak berpikir berdasarkan imajinasinya, begitu. Nah, kemudian misalnya ketika dia melihat bahwa apa namanya, saya memberikan satu contoh, ada seorang ibu yang dia mendapatkan hadiah berupa bunga, ya, bunganya itu bunga kristal bohemian gitu dari luar negeri gitu. Wah, disayang-sayang banget. Suatu saat pecah sama anaknya yang usianya kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun lah gitu. Kemudian anak itu lari ketika pecah, dan yang dia sampaikan, anak itu sampaikan, "Mama, untung nggak kena badanku." Ah, itu kan. Jadi anak berpikir dari secara konkret, dan anak berpikir dari apa yang dilakukan, yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian anak belajar dengan berbagai cara. Anak menyerap informasi melalui pengalaman yang ditangkap atau diserap melalui alat inderanya, baik melalui melihat, mendengar, membawi, mengecap, dan meraba. Ayah dan bunda hebat? Jangan salah. Kalau ayah dan bunda misalnya, eh, anaknya misalnya, ayah dan bunda sedang membicarakan sesuatu gitu kan, anaknya seperti tidak mendengar, padahal dia mendengar, walaupun dia misalnya sedang melihat sesuatu, padahal dia mendengar. Hati-hati ayah dan bunda. Karena anak belajar menggunakan semua alat inderanya. Begitu. Kemudian kita lanjut, anak mendapat pengetahuan melalui pengalamannya. Anak mendapat pengetahuan melalui pengalamannya, anak belajar melalui berbagai pengalaman dengan objek, orang, dan kegiatan yang berada di sekitar mereka. Jadi ketika ayah Anda mengajak anak laki-lakinya memancing, maka akan mendapatkan pengalaman tentang memancing. Ketika ayah Anda mengajak anaknya naik gunung, ya kan? Maka anak akan mendapatkan pengalamannya naik gunung. Dan itu akan diingat oleh anak di sepanjang masanya. Kemudian anak belajar satu sama lain. Anak belajar melalui teman atau lingkungan sosialnya. Mereka melakukan belajar melalui peniruan atau perilaku. Nah, ayah dan bunda ketika mereka bermain bersama teman-temannya, maka anak akan meniru kawannya, gitu kan. Ketika bunda dan ayahanda mengajak anak bermain, maka anak akan meniru ayah dan bundanya ketika bermain tersebut. Nah, anak belajar melalui bermain. Nah, ayah dan bunda bermain untuk anak kualitasnya harus benar-benar kualitas bermain. Tidak boleh ada campur tangan teknologi, misalnya kayak HP, kayak game dan sebagainya. Tidak. Jadi anak bermain itu harus yang sebetul-betulnya bermain. Contohnya dia main sonda, main karet, main kelereng, dan sebagainya. Nah, fokuskan itu, bagaimanapun caranya ayah dan bunda harus mampu membuat anak itu bermainnya seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan gadget, begitu. Nah, karena bermain membantu mengembangkan berbagai potensi anak. Melalui bermain, fungsi perkembangan anak menjadi optimal, baik perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kemudian apa saja sih yang termasuk dalam prinsip bermain? Bermain itu harus atas dasar sukarela, bukan paksaan, selalu menyenangkan, mengasihkan, dan menggairahkan, lebih mementingkan proses daripada tujuan, partisipasi aktif, baik secara fisik maupun psikis, bebas dilakukan oleh anak, bebas membuat aturan sendiri dan mewujudkan fantasinya, makna dan kesenangan bermain sepenuhnya dilakukan oleh anak. Jadi ketika bermain nih, ayah dan bunda, anak-anak udah mulai nih, anak-anak teman-temannya kumpul di rumah. Oke, sekarang kita main apa ya? Oke, main apa namanya? Main pasar-pasaran. Jadi ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi anaknya, ada yang menjadi bayi. Nah, itu mereka membuat aturan sendiri pada saat itu. Nah, apa sih pentingnya seperti itu? Tentu itu akan mengembangkan kemampuan potensi kognitif, potensi sosial, potensi emosi anak di situ. Semuanya berperan di sana. Nah, kemudian bagaimana tips untuk bermain bersama anak usia dini? Tips untuk ayah dan bunda ini ya.
Yang pertama, luangkan waktu yang cukup. Jadi ayah dan bunda kalau sedang bermain dengan anak, hentikan semua aktivitas dunianya. Eh, Jadi hentikan dengan dunia kerjanya, hentikan dengan laptop, dengan HP dan sebagainya, tapi fokus waktunya bermain dengan anak, luangkan waktu yang cukup. Kemudian curahkan kasih sayang dan perhatian. Ayah dan bunda ketika bermain dengan anak, tatap mata anaknya, fokus dengan anaknya, jangan kegangguin, jangan ke distrak apapun, nggak boleh. Jadi fokus, jadi anak akan tahu bahwa oh iya betul, ayahku, bundaku bermain dengan aku saat ini. Kemudian tunjukkan kesenangan yang sama saat bermain. Jadi kalau anak tertawa terbahak-bahak, ibu bapaknya diem aja, berhenti langsung itu tertawanya. Jadi anak tahu, ibuku nggak seneng nih gitu, bapakku nggak seneng nih gitu kan. Kemudian memanfaatkan benda-benda di sekitar sebagai alat permainan, menjaga kebersihan dan keamanan alat serta lingkungan main. Nah, ini adalah aktivitas bermain untuk anak, fisik motorik ya, melihat benda-benda dengan aneka bentuk warna, mendengar suara binatang. Ini contoh aktivitasnya, mencium berbagai bau, merasakan berbagai rasa makanan dan rasa asin, memegang benda-benda dengan tekstur yang berbeda, menggerakkan tangan dan kaki. Kemudian untuk bahasa, ini contoh aktivitasnya mendengar dan membacakan buku cerita serta memahami isi ceritanya, mendengarkan lagu-lagu dan menghafalkan syairnya, menonton film anak, melakukan bermain peran untuk melatih kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ini aktivitas bermain untuk anak, untuk sosial emosi, bermain peran, mendengarkan dan membaca bersama buku cerita, melatih kemandirian dan melakukan rutinitas harian, menggunakan gambar, tulisan, atau kerajinan tangan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Ya, demikian kurang lebih parenting kita untuk di sesi pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan eh, silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di dalam chat room atau nanti tuliskan di dalam grup ya, di dalam grup WA. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ayah dan bunda semakin semangat untuk bermain bersama anak-anaknya di rumah. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada ayah dan bunda hebat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang lain yang tentu saja tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.